Kalian pengen punya motor untuk modal usaha, tapi modalnya belum cukup. Di sistem konvensional biasanya kita kenal dengan istilah kredit atau leasing. Tapi tahu nggak sih, di koin saya ada skema seru bernama Ijaro dan IMBT. Gak cuma halal, tapi juga lagi. Kita bahas bareng-bareng dalam beberapa menit ke depan. Ijaro secara bahasa artinya imbalan atau sewa. Dalam pembiayaan syariah, ijaro adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Dengan pembayaran upah atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Apa itu IMBT? IMBT itu adalah sewa berujung kepemilikan. Nah, IMBT singkatan dari Ijaro, Muntahiyah, dan Taklid. Secara sederhana, ini adalah perpaduan antara akad sewa dan janji atau wa'ad pengalihan kepemilikan di akhir masa. Untuk dasar hukum akad Ijaro dari IMBT dibolehkan dalam Islam karena punya dasar dari Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama. Selama dilakukan dengan jelas, adil, dan tanpa riba. Dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 233. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun dan syarat akad ijaro. Yang pertama itu ada akid orang yang berakad. Jadi orang yang melakukan akad ijaro itu ada dua, yaitu mujir dan juga mustajir. Mujir adalah orang yang menyewakan barang atau jasanya. Nah, biasanya berupa bank syariah atau si pemilik aset. Sedangkan mustajir adalah pihak yang menyewa atau menggunakan barang atau jasa tersebut. Biasanya adalah nasabah. Jadi bagi yang akan melakukan akad ijaro itu dianjurkan untuk mengetahui manfaat barang yang akan dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Nah, untuk kedua belah pihak yang akan melakukan akad disyaratkan juga berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jadi jika salah seorang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Yang kedua itu ada sigot akad. Jadi sigot akad adalah suatu ungkapan para pihak yang akan melakukan akad berupa ijab dan qabul, yaitu sebuah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya di dalam mengadakan akad ijaroh dan IMBT. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli yang lainnya. Hanya saja ijab dan qabul di dalam ijaroh dan IMBT itu harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan dan juga harga biaya upah yang diterima oleh si penyewa. Untuk rukun dan syarat yang ketiga, yaitu ada barang atau manfaat yang akan disewakan. Nah, barang yang akan disewakan itu harus jelas, bisa digunakan, serta bukan barang yang dilarang di dalam Islam. Kemudian yang keempat itu ada ujroh atau upah. Ujroh adalah sesuatu yang diberikan kepada mujir atas penggunaan barang atau jasa yang telah disewakan. Nah, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai perbedaan utama antara ijaroh dan juga IMBT. Yang pertama, dari barangnya. Kalau ijaroh itu murni cuma sewa, jadi kalau punya habis, barangnya yang dikembalikan ke bank. Tapi kalau IMBT, di akhir masa sewa ada happy endingnya. Kayak barang tersebut bisa jadi hak milik lewat hibah atau beli dengan harga yang disepakati. Yang kedua, ada status pemilik di ijaroh. Bank itu pemilik aset dari awal sampai akhir. Kalau di IMBT, bank memang pemilik di awal, tapi udah ada janji atau wa'ad kalau nanti kepemilikannya bakal pindah ke tangan nasabah. Yang ketiga, ada tujuan bayarnya. Uang sewa atau ujroh di ijaroh itu murni bayar manfaat atas barang dan jasa yang disepakati. Akan tetapi di IMBT, cicilan sewa yang dibayarkan itu biasanya sudah sekalian diperhitungkan untuk menebus harga barangnya biar nanti bisa jadi milik sendiri. Yang keempat, contoh gampangnya itu kayak ijarah itu kayak sewa ruko atau bayar jasa sekolah. Nah, IMBT itu mirip kayak kambil KPR syariah atau cicil mobil. Yang ujung-ujungnya IMBT itu mirip kayak ambil KPR syariah atau cicil mobil. Nah, yang ujung-ujungnya aset itu jadi hak milik kita. Intinya ijarah itu sewa pakai, kalau IMBT itu sewa biar jadi pemilik. Keunggulannya, akad Ijaro dan IMBT punya beberapa kelebihan yang bikin banyak orang tertarik memakai sistem ini. Salah satunya karena bebas riba, sebab
transaksi yang dilakukan berbasis sewa atau manfaat barang, bukan pinjaman berbunga. Selain itu, sistemnya juga lebih fleksibel karena nasabah bisa memilih mau hanya menyewa satu saja atau sekalian punya aset akhir akad seperti pada IMBT. Pembayarannya juga lebih jelas karena jumlah uang sewa atau ujroh sudah ditentukan dari awal. Jadi nasabah lebih mudah mengatur keuangan dan cicilan setiap bulan. Semua hak dan kewajiban juga ditulis dengan jelas di dalam akad, sehingga lebih transparan dan mengurangi risiko kesalahpahaman. Khusus untuk IMBT, sistem ini juga bisa jadi solusi buat orang yang ingin punya rumah, mobil, atau aset lainnya secara bertahap, tapi tetap dengan prinsip syariah. Pak Irman punya impian. Buka warung soto di ruko strategis, tapi modalnya kurang. Pak Irman mengajukan permohonan ke Bank Syariah, produknya pembiayaan ijarah, sewa menyewa syariah. Bank Syariah menyediakan ruko tersebut, lalu menyewakannya kepada Pak Irman selama 2 tahun. Akad ijarah ditandatangani. Pak Irman mendapat kunci ruko dan siap berjualan. Setiap bulan, Pak Irman membayar uang sewa ke Bank Syariah sesuai kesepakatan, bukan bunga, ini sewa yang halal. Setelah 2 tahun, kontrak selesai, ruko kembali ke Bank Syariah, Pak Irman telah memenuhi kewajibannya dan usahanya tetap jalan. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ada menganalisis Alma Ijarah dan IMBT dalam kontrak sewa. Jadi apa sih Alma itu? Alma adalah singkatan dari Asset Liability Management, yaitu cara bank mengatur pemasukan dan juga pengeluaran supaya kondisi keuangan bank itu tetap stabil dan juga aman. Nah, yang pertama, sisi aset. Aset ijarah yaitu berupa barang sewaan yang tercatat sebagai aset produktif bank. Nah, arus kas yang masuk berasal dari ujroh nasabah secara periodik ini yang menjadi sumber pendapatan operasional utamanya. Kemudian yang kedua, liabilitas. Pembiayaan ijarah bersumber dari dana pihak ketiga, yaitu tabungan dan deposito. Jadi bank harus memastikan dana dari pihak ketiga itu harus selaras dengan tenor ijarah untuk menghindari terjadinya mismatch likuiditas. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Nah, ijarah ini bersifat jangka menengah sampai dengan panjang. Jika sumber dana bank mayoritas jangka pendek, timbullah liquid gap. Nah, Alma di sini nih harus mengatur nih gap ini agar bank tetap liquid. Selanjutnya lagi ada risiko harga aset. Nah, nilai aset sewaan dapat berfluktuasi karena mengalami penggunaan atau mengurangi nilai manfaat. Itu dapat menyebabkan penyusutan ataupun inflasi. Nah, bank perlu nih mempertimbangkan nilai residual asetnya, terutama pada IMBT, agar profitabilitasnya terjaga sepanjang periode sewa. Selanjutnya ada repricing risk atau potensi kerugian yang ditimbulkan akibat pengurangan nilai. Nah, ujarah ini bersifat tetap, sehingga ketika biaya dana naik, bank menanggung resiko penurunan marginnya. Nah, Alma di sini harus memperhitungkan nih struktur ujroh versus cost of fund-nya. Selanjutnya yaitu strategi Alma Ijarah dengan matching tenor aset. Ini bersangkutan dengan liabilitasnya. Nah, diverifikasi portofolio ijarah, penempatan ujroh kompetitif dengan marginnya aman, serta cadangan penyusunan aset yang memadai untuk memitigasi resikonya. Nah, jadi sederhananya nih, ijarah dan IMBT bisa menjadi sumber keuntungan yang stabil bagi bank syariah. Tapi tetap harus nih dibarengi dengan pengelolaan resiko yang baik agar kondisi keuangan bank tetap aman dan sehat. Nah, sekarang sudah paham kan? Jadi ijarah itu murni sewa menyewa, sedangkan IMBT itu sewa yang berakhir jadi hak milik. Kedua skema ini bisa jadi solusi berkah buat kamu yang butuh aset tanpa harus melanggar prinsip syariah. Nah, menurut kamu skema mana nih yang paling cocok buat memulai bisnis saat ini? Sekian dari kelompok kami. Terima Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.